Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di Urban Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik, mengerjakan dua perintah Yesus yang agung. Artinya dua perintah dari Yesus yang agung, dan dua perintah ini merupakan perintah yang agung juga. Inilah topik bahasan kita pada sesi ini. Terima kasih Bapak Ibu terus mengikuti Urban Channel, dan kerinduan saya supaya kita bertumbuh bersama-sama, mengenal dan mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Jadi mengerjakan dua perintah Yesus yang agung artinya Yesus yang memberikan perintah adalah pribadi yang agung, dan dua perintah yang diberikannya adalah perintah yang agung. Apa itu? Bapak Ibu ikuti pembahasan saya sampai selesai supaya Bapak Ibu mengerti, memahami apa yang saya maksudkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seluruh Alkitab di dalam apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seluruh kitab dalam Alkitab merupakan sumber utama ajaran iman Kristen, di mana seluruh ajarannya berpusat pada pribadi Yesus. Baik itu kitab Taurat, kitab Jabur, kitab para nabi, semua itu berpusat pada Yesus, di mana mengharapkan kedatangan Sang Mesias. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seluruh Alkitab berpusat pada pribadi Kristus, maka kita melihat mulai dari kelahiran Kristus sampai kepada pelayanan dan pengajaran dan perbuatan-perbuatan Kristus yang ajaib, kemudian kepada kematian Yesus, kepada kebangkitan Yesus, Yesus naik ke surga, dan Yesus akan datang sebagai hakim yang adil di akhir zaman. Inilah menjadi pusat dari seluruh ajaran Alkitab, sebab seluruh kitab suci topiknya adalah keselamatan, dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang Yesus ini, maka kita berbicara tentang sosok pribadi yang agung, yang di dalam hemat saya, tidak ada tokoh agama apapun di dunia ini yang memiliki pribadi seagung Yesus Kristus. Tidak ada, dan tidak akan bisa kita temukan. Berbicara tentang Yesus, maka kita berbicara seluruh kehidupannya. Berbicara tentang Yesus, maka kita melihat di dalam Yesus segala yang terbaik kita bisa temukan, menjadi teladan, menjadi penuntun, menjadi segala yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau tegaskan bahwa Yesus Guru Agung, dia mengajarkan etika dan moral yang sangat tinggi, mulia, kudus, dan sempurna. Lebih lagi, Yesus meneladankan seluruh ajarannya kepada para murid-murid dan kepada semua orang yang percaya. Saya mau katakan, tidak ada pengajar atau ajaran apapun yang dapat dibandingkan atau disandingkan dengan Yesus dan ajaran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Saya mau tegaskan, tidak ada pengajar, tidak ada ajaran yang dapat disandingkan atau dibandingkan dengan pengajaran, dengan ajaran yang diberikan oleh Yesus. Hal ini tentu sesuatu hal yang membuat saya kagum dan bangga boleh percaya dan mengenali Yesus berdasarkan Alkitab. Karena saya menemukan bahwa etika dan moral yang diajarkan oleh Yesus itu sesuatu hal yang mulia, agung, kudus, dan tidak akan bisa kita temukan di dalam kitab manapun ajaran ada yang seperti Yesus, begitu agung dan mulia ini. Oleh sebab itu maka saya mau katakan, bagi kita orang Kristen, pengajaran dari siapapun, diambil dari kitab apapun atau buku apapun, jika itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus, itu adalah ajaran sesat. Itu adalah ajaran yang berasal dari iblis. Ajaran Kristen sudah cukup dengan seluruh yang tertulis di dalam Alkitab. Maka saya katakan orang Kristen tidak memerlukan lagi ada pengajaran tambahan di luar daripada Alkitab. Tidak perlu lagi berasal dari luar Alkitab, atau yang tidak ada kaitan dengan Alkitab, atau yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Alkitab. Apapun itu, dari siapapun itu, kalau itu tidak sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Alkitab, maka itu bukan ajaran yang benar. Ini prinsip iman Kristen.
Di dalam ajaran Yesus yang saya temukan, ada dua perintah yang terpenting. Dan ini menjadi inti dari seluruh ajaran Alkitab. Dua perintah yang sangat penting di dalam Alkitab ini menjadi inti dari seluruh ajaran Yesus dan seluruh ajaran Alkitab. Saya mau katakan bahwa gereja layak dikatakan sebagai gereja yang hidup jika dua perintah ini dikerjakan dengan benar. Jika ada gereja yang belum melakukan dua perintah ini, maka gereja itu layak dikatakan sebagai gereja yang cacat. Bahkan gereja itu dapat dikatakan sebagai gereja yang mati. Itu sangat jelas. Jadi kalau ada gereja tidak melakukan dua perintah, nanti akan saya sebutkan ini, maka itu saya katakan gereja yang mati. Gereja yang cacat. Perintah Yesus yang pertama adalah kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih merupakan hakikat dari Tuhan kita. Sebagaimana tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Perintah yang pertama berbicara tentang kasih. Kasih ini menjadi hakikat dari Tuhan kita. Dan sangat luar biasa ketika kita mengerti tentang arti kasih Allah ini. Saya juga mau tegaskan bahwa ciri khas hidup orang Kristen adalah kasih. Ciri khas hidup orang Kristen adalah kasih. Mengapa? Sebab kasih merupakan dasar dan nilai dari kekristenan itu sendiri. Jadi dasar kekristenan dan nilai kekristenan adalah kasih. Artinya, jika tidak ada kasih di dalam hidup orang Kristen, maka itu Kristen yang tak bernilai dan tidak layak disebut Kristen. Sebab Kristen itu berarti memiliki ciri khas sebagai kasih. Kasih merupakan pusat pengajaran dan perbuatan Yesus. Kalau kita membaca seluruh kitab perjanjian baru, khususnya kitab Injil, maka kita melihat di sana pusat kasih Yesus yang berbicara tentang pengajaran dan juga tentang perbuatan. Maka saya katakan seluruh kehidupan dan kehadiran Yesus di dunia ini adalah kasih. Jadi saya katakan Yesus hadir di dunia ini karena kasih. Yesus memberikan ajaran yang kudus, yang mulia, yang agung karena kasih. Yesus juga membuat banyak mujizat karena kasih. Yesus juga mati di kayu salib karena kasih. Yesus juga bangkit dari kematian, dari kubur adalah karena kasih. Yesus naik ke surga juga adalah karena kasih. Yesus turun dari surga di akhir zaman menjadi hakim yang adil bagi orang yang hidup dan yang mati adalah kasih. Maka saya katakan kasihlah menjadi pusat dari kekristenan, inti ajaran kekristenan, sebagaimana Yesus sendiri adalah kasih, meneladankan kasih, dan mengajarkan kasih. Inilah kebenaran iman Kristen yang sangat mengagumkan. Yesus Kristus telah memberikan teladan kasih bagi orang Kristen. Dan ia juga mengharuskan kita untuk mengasihi. Jadi Yesus meneladankan dan mengajak kita, mengajar kita, mendorong kita, mendampingi kita, dan mengharuskan kita untuk mengasihi. Berbicara tentang perintah Yesus dalam hal kasih, saya menemukan ada 4 jenis perintah Yesus tentang kasih di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Ada 4 jenis perintah Yesus tentang kasih di dalam Alkitab. 4 perintah ini dibagi 2. 2 perintah sebagai kutipan dari Perjanjian Lama dan 2 perintah dari Yesus sendiri yang menyempurnakan 2 perintah dari kutipan yang dikutip dari Perjanjian Lama. Perintah kasih yang pertama adalah kasih kepada Tuhan. Matius 22 ayat 37 dikutip dari Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Di sini perintah yang pertama adalah hubungan mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Segenap hati. Artinya di dalam hati kita, Tuhanlah yang menjadi pemimpin. Di dalam hati kita, Tuhanlah yang menjadi pusatnya. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Dengan segenap jiwa, di dalam segala kehidupan kita, Tuhan harus dimuliakan. Tuhan harus ditinggikan. Dengan segenap akal budi, pikiran kita dipenuhi kebenaran-kebenaran Tuhan. Kita berpikir segala sesuatu bagaimana Tuhan dimuliakan atau tentang kemuliaan Tuhan.
Sebagaimana Rasul Paulus katakan, semua yang benar, semua yang kudus, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang membangun, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kasih yang diajarkan oleh Yesus bagi kita orang Kristen adalah mengasihi Tuhan. Ini yang pertama. Caranya bagaimana? Segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Yang kedua yang diajarkan Yesus, perintah Yesus tentang kasih adalah Matius 22 ayat 39 yang dikutip dari Imamat pasal 19 ayat 18. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dikatakan di sini, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Artinya, kasih kepada Tuhan tidak bisa dilepaskan dengan kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama tidak bisa dilepaskan dengan kasih kepada Tuhan. Dan kasih kepada sesama di sini dikatakan seperti dirimu sendiri. Saya mau tanya, adakah di antara kita yang mau menghendaki merencanakan yang buruk untuk diri sendiri? Tentu tidak ada. Semua kita menginginkan yang terbaik, merancangkan yang terbaik kepada diri kita sendiri. Kalau kita mampu melakukan merancang yang terbaik untuk diri kita, menginginkan yang terbaik untuk diri kita, mengharapkan yang terbaik untuk diri kita, maka kita pun diharuskan oleh Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada sesama kita. Siapakah sesama kita? Semua orang. Semua manusia adalah sesama kita. Harus kita kasihi, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saya mau katakan bahwa kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, dua hal yang tidak bisa diputuskan, tidak bisa dipisahkan. Siapa yang memisahkan, maka dia timpang dalam memahami kasih. Yang ketiga, dan ini merupakan ajaran Yesus yang berasal dari dirinya sendiri. Dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kasih kepada yang memusuhi. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 27-28, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Di sini dinaikkan lagi level daripada kasih kekristenan. Di sini dikatakan mengasihi musuh. Caranya bagaimana? Berdoa supaya mereka diberkati Tuhan. Walaupun mereka menganiaya, mencaci kita. Berbuat baik kepada mereka walaupun mereka membenci kita. Meminta berkat bagi mereka walaupun mereka mengutuki kita. Ini saya katakan ajaran Yesus yang tidak akan pernah ditemukan di dalam kitab manapun dan oleh nabi manapun. Ajaran Yesus ini sesuatu ajaran benar-benar menekankan bagaimana kasih itu menjadi nilai hidup manusia, menjadi nilai hidup kita secara khusus orang yang percaya. Mari kita belajar mengasihi seperti ini. Mengasihi siapapun mereka. Mau mereka memusuhi kita, kita mengasihi. Mau mereka membenci kita, kita mengasihi. Mau mereka merendahkan kita, kita mengasihi. Mau menjelekkan kita, kita mengasihi. Mau melakukan merancang yang jahat kepada kita, kita mengasihi. Ini sesuatu hal yang luar biasa, yang tidak terpikirkan oleh siapapun ada ajaran yang begini agung. Wow, sangat luar biasa ajaran Yesus ini. Yang berikut, Yesus naikkan lagi level daripada kasih itu, yaitu mengasihi seperti Yesus mengasihi. Yohanes pasal 13 ayat 34-35 dikatakan oleh Yesus, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Apa itu? Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini level kasih yang sangat luar biasa. Bahwa kita mengasihi Tuhan tidak lagi bergantung pada kemampuan kita. Kita mengasihi sesama kita, kita tidak bergantung lagi kepada keberadaan diri kita. Tetapi kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita, seperti Yesus mengasihi kita. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu
bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan berdasarkan kasih yang Yesus sudah berikan kepada kita. Karena Yesus mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Yesus mengasihi kita tidak melihat wajah kita. Yesus mengasihi kita tidak melihat fasilitas hidup kita. Yesus mengasihi kita tidak melihat gelar dan jabatan kita. Yesus mengasihi kita tidak melihat status sosial pekerjaan kita. Tetapi Yesus mengasihi kita karena Dia kasih. Dan Dia menerima kita, mengasihi kita apa adanya. Seharusnya lah bahwa kita orang Kristen harus mampu sampai kepada level kasih seperti Yesus mengasihi kita kepada siapapun, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada lingkungan kita, rekan kerja kita, kepada siapapun. Mari kita mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Inilah ajaran Yesus yang sangat luar biasa, yang sangat mengagumkan. Dan sampai saat ini saya belum pernah menemukan ada kitab yang mengajarkan kasih yang begitu agung, begitu mulia, begitu sempurna, begitu hebat. Belum ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan perintah Yesus yang kedua. Perintah agung yang diberikan Yesus yang pertama itu berbicara kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, kasih kepada orang yang membenci dan memusuhi kita sekalipun. Dan kasih kita sebagaimana Yesus mengasihi kita. Sebagaimana Yesus mengasihi Bapa, demikianlah kita mengasihi Bapa kita di surga. Demikianlah kita mengasihi sesama kita siapapun. Dan yang kedua perintah agung yang diberikan oleh Yesus yang saya temukan di dalam Alkitab adalah beritakan Injil kepada semua bangsa di bumi ini. Matius 28, 18-20. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perintah agung yang kedua dari Yesus yang agung adalah kita menjadikan semua bangsa murid. Semua bangsa harus mendengar Injil. Semua bangsa harus mengerti jalan keselamatan. Semua bangsa harus mengalami penebusan dosa, penghampusan dosa di dalam Yesus Kristus. Inilah perintah agung yang harus dikerjakan oleh gereja. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya, Yesus akan datang ketika semua bangsa di dunia ini mengerti keselamatan, mengalami menerima penghapusan dosa yang melalui percaya kepada Yesus Kristus. Ketika itu sudah terjadi melalui pemberitaan Injil, maka Yesus datang. Jadi pemberitaan Injil merupakan perintah agung yang diberikan oleh Yesus kepada gereja, kepada kita orang percaya. Kalau perintah mengasihi itu disampaikan oleh Yesus ketika dia masih melayani di tengah-tengah bumi ini sebagai firman yang sudah menjadi manusia. Tetapi perintah memberitakan Injil, perintah yang disampaikan Yesus ketika Yesus hendak naik ke surga. Setelah dia bangkit dan mengalami penuh kemuliaan, dia berkata, pergilah memberitakan Injil. Jadikan semua bangsa murid daripada Kristus, muridnya. Oleh karena itu, dua perintah agung ini harus dilakukan oleh gereja. Dua perintah agung ini adalah napas hidup gereja Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa hubungan mengasihi dan memberitakan Injil? Saya mau tegaskan kepada kita, dua perintah agung ini harus menjadi prinsip dasar hidup Kristen dan harus menjadi nilai kekristenan, dan ini harus menjadi sebuah pengabdian hidup orang Kristen. Oleh karena itu, maka orang Kristen harus menyadari dengan sungguh bahwa dirinya ada di dunia ini untuk dua perintah tersebut. Bapak Ibu ada di dunia ini bersama dengan saya untuk mengasihi dan untuk memberitakan Injil. Itulah tujuan kita ada di dunia ini, Bapak Ibu. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi setiap orang, siapapun, dan kita memberitakan Injil.
kita mengasihi, maka kita memberitakan Injil. Kita memberitakan Injil karena kita mengasihi. Artinya, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi sesama, orang yang mengasihi orang yang tidak layak dikasihi, adalah orang yang memiliki kasih Tuhan. Jadi jangan kita berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi sesama. Tapi kita enggan untuk memberitakan Injil. Ada sesuatu yang salah terjadi di sana. Saya mau katakan, memudarnya pemberitaan Injil disebabkan oleh memudarnya kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Mengapa pemberitaan Injil tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh gereja Tuhan? Karena kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama ada yang tidak beres di sana. Saya mau katakan, orang yang benar dalam mengasihi Tuhan, pasti dia benar dalam mengasihi sesama. Oleh karena itu, mengapa memudar pemberitaan Injil? Karena kasih kepada Tuhan, mengalami kasih sejati di dalam Kristus, belum utuh terjadi dalam kehidupan kita. Di sana persoalan kita. Oleh karena itu, maka kita perlu dan harus mengalami kasih itu secara pribadi. Injil memberikan kasih di dalam hidup kita. Dan oleh kasih yang dilahirkan Injil, kita mampu mengasihi orang lain dengan kita memberitakan Injil. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama diwujudkan dalam memberitakan Injil. Saya mau tegaskan, penginjilan tidak akan mungkin terjadi tanpa kasih. Dan penginjilan hanya menjadi slogan indah gereja yang tidak ada arti bagi kehidupan kalau tidak ada kasih. Kasih tanpa penginjilan adalah kasih yang cacat. Penginjilan tanpa kasih itu tidak ada. Oleh karena itu, maka kasih dan penginjilan tidak bisa dipisahkan. Harus menjadi prinsip hidup. Harus menjadi gaya hidup orang Kristen. Mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi. Berarti ada kerelaan, ada kesiapan untuk berkorban. Orang yang tidak mau berkorban dalam keterlibatan untuk mengasihi orang, maka dia salah dalam memahami kasih, atau dia tidak memiliki kasih yang benar. Karena kasih harus siap, rela untuk berkorban. Bahkan mengorbankan yang paling berharga, yang paling bernilai sekalipun di dalam dirinya. Karena dikatakan, kasih dinyatakan dengan pengorbanan yang tulus. Oleh karena itu, kasih adalah kekuatan kita dalam mengerjakan pelayanan Tuhan. Kasih yang berkorban untuk Injil tidak akan kehilangan apapun, malah mendapatkan hal yang lebih mulia. Kasih yang berkorban untuk Injil tidak akan kehilangan apapun, malah mendapatkan hal yang lebih mulia. Kasih kepada Tuhan dan sesama merupakan roh dari penginjilan itu sendiri. Saya mau tegaskan hal ini, Bapak Ibu, bahwa penginjilan itu kekuatannya ada di dalam kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Orang yang gagal dalam mengasihi Tuhan dan sesama, maka dia pasti tidak akan melakukan penginjilan. Orang yang benar dalam mengasihi Tuhan dan sesama, pasti dia akan melakukan bagaimana Injil disampaikan kepada semua orang. Kasih melenyapkan rasa takut. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Mengapa kita takut memberitakan Injil? Karena kasih kita belumlah kasih yang dikehendaki Kristus. Mengapa kita enggan untuk memberitakan Yesus? Karena kasih kita kepada sesama dan kepada Yesus belum pada tahap yang dikehendaki oleh Tuhan. Kasih kita masih standar diri kita, belum kasih seperti yang Yesus kehendaki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kekuatan orang percaya untuk melakukan dua perintah ini? Apa kekuatan kita untuk kita mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi? Apa menjadi kekuatan kita untuk mampu mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri? Apa yang menjadi kekuatan kita untuk mengasihi semua orang, siapapun, baik yang membenci, yang menganiaya, yang merendahkan kita? Apa kekuatan kita? Apa kemampuan kita, kekuatan kita untuk mampu mengasihi semua orang seperti Yesus mengasihi kita? Apa kekuatan kita? Kekuatan kita yang pertama adalah hiduplah di dalam penyertaan Tuhan Yesus.
Gereja Tuhan harus tunduk dan berserah total kepada Tuhan. Gereja Tuhan harus mengandalkan dan bergantung hanya kepadanya saja. Itulah kekuatan kita. Tanpa penyerahan kepada penyertaan Tuhan, kita tidak akan mampu mengasihi. Kita pasti akan membalas apa yang diperbuat orang kepada kita. Tetapi saya percaya kalau kasih Yesus itu benar-benar menjadi nilai dan prinsip hidup kita, kita mampu mengasihi mereka yang membenci kita. Kita mampu berdoa bagi mereka yang mengutuki kita. Kita mampu berbuat baik bagi mereka yang menganiaya, menolak, merendahkan kita. Matius 28 ayat 18-20 dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kalimat terakhir, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Penyertaan Yesus yang terkemuka di bumi di surga. Inilah dasar, inilah pondasi, inilah kekuatan kita untuk mengasihi semua orang. Oleh karena itu, mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita meminta penyertaan Yesus yang memberi kekuatan untuk kita mampu menjalani fungsi kita sebagai orang yang penuh kasih untuk mengasihi semua orang dengan kita memberitakan kabar baik. Yang kedua, kekuatan kita sebagai orang Kristen adalah kehadiran berkuasanya Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah kekuatan gereja untuk mengasihi Tuhan. Roh Kuduslah menjadi kekuatan gereja untuk mengasihi sesama. Bahkan Roh Kudus menjadi kekuatan kita orang Kristen untuk mengasihi mereka yang memusuhi kita. Bahkan kita melakukan pemberitaan Injil supaya mereka semua mengalami keselamatan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan sampai ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Inilah kekuatan kita. Kita mengasihi karena Yesus mengasihi kita. Dengan kita menyatakan kasih kepada sesama, maka banyak orang melihat kasih Yesus di dalam hidup kita, melalui hidup kita, sehingga mereka ditarik oleh kasih, masuk ke dalam kasih yang agung, masuk ke dalam Allah yang adalah kasih, masuk kepada rencana agung Tuhan, dan mereka mengalami kasih yang sempurna dengan mereka mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua perintah Yesus yang sangat agung ini harus kita kerjakan. Kita tidak boleh menunda. Semakin kita menunda, semakin banyak orang hidup meninggal tanpa memiliki keselamatan. Mari kita bergerak. Mari kita melakukan perintah kasih ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah orang yang membenci kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Berdoalah untuk mereka yang menginginkan kecelakaan bagi kita. Dan Yesus menutup dengan, "Kasihilah semua orang sesamamu seperti aku mengasihi engkau." Inilah puncak kasih daripada Kristen. Standarnya adalah Yesus. Saya bangga menjadi pengikut Yesus, karena Yesus memberikan teladan hidup yang benar, memberikan ajaran yang agung yang mulia, yang tidak akan bisa ditemukan di dalam ajaran, di dalam kitab, di dalam nabi apapun. Sebab ajaran yang demikian agung hanyalah ada pada Alkitab kita, hanyalah ada pada Yesus Kristus. Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan saya boleh berbagi sharing tentang kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadi pelaku dua perintah kasih, dua perintah agung yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Amin. Shalom. Tuhan memberkati semuanya.